Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Aizatun Aminahria dan teman saya Putri Arista Rohmah. Kami akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran, model dan pendekatan pembelajaran anak usia dini Bank Street. Penasaran? Yuk simak videonya. Bagian 1. Sekilas dari Bank Street. Pendekatan pembelajaran pada model Bank Street adalah anak merupakan pembelajar aktif, eksperimenter, penjelajah, dan seniman. Anak belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Teman-teman, model Bank Street ini dikembangkan oleh Sprague Mitchell pada tahun 1878 sampai 1967. Beliau ini dikenal sebagai pencipta kurikulum tersebut. Awalnya, kurikulum ini berada di bawah naungan Russell School yang merupakan bagian dari eksperimen pendidikan. Kemudian, kurikulum ini dibuat kembali di Amerika oleh Caroline Pratt and Harris Johnson. Penelitian Darling, Homan et al. Tahun 2002 mengungkapkan bahwa Bank Street has aimed to develop child-centered education grounded in knowledge of human development and focus on preparing students for critical thinking and social responsibilities. Artinya bahwa Bank Street mempunyai tujuan untuk mengembangkan pendidikan dasar yang berpusat pada siswa di dalam pengetahuan dan fokus dalam mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan respon sosial. Bagian 2. Unsur-unsur model pembelajaran pendekatan Bank Street. Yang pertama adalah menekankan dalam bermain. Apapun itu, bermain adalah hal yang paling penting. Nomor 2, anak aktif dalam mengkonstruksi pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan benda-benda dan lingkungannya. Yang ketiga adalah mempertimbangkan anak secara keseluruhan. Guru tidak boleh membandingkan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Yang keempat adalah melibatkan orang tua dan membangun komunikasi dengan orang tua. Dan yang terakhir teman-teman adalah peran guru sebagai pengamat dan fasilitator pembelajaran. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Putri Arista Rohmah. Terima kasih. Bagian 3. Bersama saya Putri Arista Rohmah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Aiza mengenai Bank Street. Oke, terima kasih banget Bu Aiza, penjelasannya sangat baik, sangat bagus. Nah, karena Bu Aiza sudah mengulas sekilas mengenai Bank Street dan unsur-unsur yang membentuknya, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Bank Street. Jadi gini, model pembelajaran Bank Street ini memberikan pengalaman belajar secara nyata kepada anak sehingga anak itu mampu untuk menggali pengetahuannya sendiri secara mandiri. Anak akan lebih kreatif, anak akan lebih aktif, anak mampu berintegrasi dengan teman maupun bekerja sama. Anak juga mampu mencari tahu pengetahuannya sendiri dengan bereksplorasi, tetap melakukan interaksi edukatif bersama teman dan gurunya, seperti itu. Yang selanjutnya kita akan mengetahui fokus utama dalam model pembelajaran Bank Street ya. Fokus utama dalam pendekatan Bank Street ini adalah perkembangan anak bukan suatu hasil yang sudah ada sejak ia lahir. Namun hasil dari proses interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya, dengan lingkungan fisik maupun dengan bahasa anak sehari-hari. Nah, itu adalah proses untuk membentuk anak dari pembelajaran Bank Street. Bagian 4. Nah, di bagian 4 ini saya akan menguraikan mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Bank Street. Jadi, dalam pendapatnya, Anita Yus mengatakan bahwa beberapa keuntungan dari model pembelajaran Bank Street ini yaitu bahwa konsepnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki anak-anak, yaitu kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk eksplor diri, seperti itu. Nah, dengan kebutuhan tersebut, kebutuhan yang dimiliki anak, serta menghasilkan aspek-aspek perkembangan yang lebih spesifik dan terperinci, menurut Anita Yus dalam model pembelajaran Bank Street ini. Nah, lalu apa nih kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran Bank Street? Nah, yang pertama ada kekurangannya.
kekurangan dulu ya. Nah, kekurangannya itu fokus pada terpakunya satu tema besar. Jadi, tema besar ini itu perlu nih adanya fasilitas yang memadai untuk mendapatkan model pembelajaran seperti yang telah ditekankan oleh Bank Street. Nah, guru juga harus memahami materi dan terlatih karena harus melaksanakan model pembelajaran yang diikuti oleh beberapa permainan-permainan nih. Jadi tidak hanya sebagai guru saja, sebagai fasilitator saja, namun guru juga harus memberikan pemahaman yang lebih kepada anak. Nah, kelebihan dari model pembelajaran Bank Street ini, sikap kompetensi yang dimiliki anak itu menjadi lebih tinggi. Karena dia kan diajari nih untuk memecahkan masalahnya sendiri, belajar untuk menjadi pemenang dalam hal menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Nah, kelebihannya juga anak cenderung aktif dalam kegiatan sosial karena di sini ada interaksi antara teman dan juga lingkungan sekitar, seperti itu. Kelebihannya juga anak dapat belajar secara mandiri karena anak diajari untuk lebih fokus terhadap teman-temannya dan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman, seperti itu penjelasan yang telah kami paparkan dari awal hingga akhir. Kira-kira sudah difahami atau belum nih, teman-teman? Sepertinya sangat perlu nih kita bawa beberapa model dan pendekatan pembelajaran di dalam lembaga kita ya untuk eksplorasi beberapa model supaya anak-anak tidak jenuh gitu ya. Nah, untuk dari model dan pendekatan pembelajaran Bank Street ini, kami cukupkan sampai sini. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, bisa banget tulis di kolom komentar. Oke, seperti itu. Jadi, sebelum kita tutup, kami akan menyimpulkan presentasi dari kami, yaitu kesimpulannya model dan pendekatan pembelajaran Bank Street ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan bermain, sehingga guru harus memfasilitasi anak dalam bermain dan berinteraksi dengan lingkungannya. Model ini cukup menarik untuk dikembangkan karena pendekatan ini melalui pendekatan bermain. Pastinya untuk anak usia dini sangatlah cocok dan disukai anak-anak karena dengan bermain mereka bisa mengeksplorasi diri. Dengan bermain pula anak juga akan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dari situ insya Allah pembelajaran akan semakin bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anak. Nah, dengan begitu, anak mampu nih mengembangkan kemampuan berpikir yang konstruktif, interaktif, dan mandiri. Namun, memang membutuhkan fasilitas yang memadai dan biayanya juga tidak sedikit. Tapi tidak apa-apa teman-teman, tetap semangat kita menjalankan peran sebagai guru untuk anak usia dini. Sekian dari kami, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kami paparkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.